Jadi kalau misalkan cuman cuman tidak menarik seperti ini PPT-nya ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting pembahasannya. Oh ya, di sini aku bakalan ngebahas mengenai nggak semuanya ya. Kalau misalkan habis UTS itu kan kayak banyak ya, terus banyak ada metode kayak MPN, eh, ukur perhitungan mikroba itu mungkin kalian udah belajar di ini juga ya, di praktikum juga. Kayak kita belajar yang benar-benar teorinya aja yang lainnya. Jadi di sini eh, di Daus juga udah nge-request ada pertama kebutuhan nutrisi dari mikroorganisme. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, nutrisi itu kan sebuah substansi ya. Jadi sebentar. substansi 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 di lingkungan yang digunakan oleh organisme. Kok lemot ini sih? Maaf, maaf. Kenapa nih? Halo? Udah kelihatan lagi belum? Belum Ya. Kak, masih hitam. Oh, udah. Oh, oke. Jadi substansi yang digunakan gitu oleh organisme nih, nggak cuman mikroorganisme aja, tapi kita juga pasti menggunakan nutrisi itu kan untuk kebutuhan proses metabolisme. Nih, metabolisme kita juga, terutama yang lagi kita pelajari adalah mikroorganisme. Nah, jadi nutrisi itu juga terbagi menjadi dua nih, kalau yang udah seperti yang kita ketahui ya. Jadi ada makronutrisi dan juga ada mikronutrisi. Makronutrisi itu diperlukan dalam jumlah yang besar. Jadi contohnya ada karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan lain sebagainya gitu. Yang apabila tidak terpenuhi dalam jumlah yang cukup, itu akan menyebabkan metabolisme dalam tubuh organisme ini akan terganggu. Nah, sebaliknya mikronutrisi itu nutrisi yang tetap diperlukan, namun dalam jumlah sedikit gitu. Seperti ada iron, copper, zinc, mangan. Jadi kalau misalkan kita kayak beli vitamin gitu kan pasti ada vitamin zinc, mangan segala macam. Nah, itu kita perlukan dalam jumlah sedikit gitu dan fungsinya ini tuh sebagai kofaktor enzim gitu. Jadi mempercepat laju kerja enzim juga. Ini kan di metabolisme pasti ada sangkut pautnya dengan enzim ya, karena enzim itu adalah biokatalisatornya dalam proses metabolisme gitu. Jadi eh, karbon ini kalau karbon itu kan banyak di yang namanya itu karbon itu biasanya banyaknya di mana? Di glukosa ya, karena susunan dari karbon susunan dari glukosa itu karbon-karbon gitu. Jadi karbon, glukosa yang kita makan, kayak yang kita cerna atau mikroorganisme yang mencerna, yang mendapatkan sumber-sumber glukosa, itu dia akan memecah-mecah karbonnya gitu untuk digunakan sebagai energi yang hasilnya nanti ATP atau adenosin trifosfat. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan tadi kan ada sumber karbon ya. Sumber karbon itu dibagi menjadi dua, seperti yang udah kita tahu ya. Pasti kita udah tahu ada namanya heterotrof dan autotrof. Jadi definisi dari heterotrof dan autotrof itu ini definisinya sumber karbonnya. Jadi heterotrof itu mendapatkan karbon dari sumber organik. Nah, organiknya itu apa? Contohnya protein, karbohidrat, lipid, itu apa namanya sumber-sumbernya. Jadi karbohidrat itu kan banyak susunan susunan dari glukosa di mana glukosa itu ada atom-atom C-nya kan. Jadi kayak gini kan. C, C, lipid pun juga seperti itu, protein pun juga seperti itu. Ada gugus susunan C-nya seperti kayak gini nih. Tuh. Nah, ini dia dapat sumber karbonnya itu dari organik. Organik itu kayak gini ya. Nah, kalau misalkan autotrof itu kebalikannya. Dia mendapatkan sumber karbon ini dari anorganik. Nah, anorganik itu apa? Contohnya C2, CO2. Jadi kan kalau misalkan kita lihat proses fotosintesis itu kan pasti ada kayak
sinar mata energi cahaya, cahaya plus CO2 gitu kan. Nah, itu CO2-nya itu sumber karbon yang digunakan oleh autotrof untuk mendapatkan energi gitu, untuk proses metabolisme. Oke, kita lanjut. Udah tahu lah ya, pasti gampang gitu. Nah, di sini untuk kebutuhan nutrisi dari organisme tadi udah ada source of carbon ya, ada autotrof, terus juga heterotrof. Nah, sedangkan source of energy, jadi untuk memecah nih, untuk menggunakan karbon itu dibutuhkan energi juga gitu, source of energinya gitu. Nah, kalau misalkan chemo out itu dibagi menjadi chemotrof dan juga phototrof. Jadi chemotrof itu sumber energi itu dari chemical chemical oksidasi gitu, kayak dari materi organik atau juga materi inorganik untuk memprovide elektron untuk membuat ATP gitu. Nah, kalau misalkan fototrof, dia ini menggunakan foton. Jadi foton itu kayak kita tahu ya, cahaya cahaya yang ditangkap sama eh, klorofil. Nah, itu dia digunakan tuh sebagai sumber energinya. Karena saat foton itu ditangkap, nanti dia tuh akan melepaskan ada elektron-elektron gitu yang akan tereksitasi. Nah, ini contohnya klorofil. Nah, ini juga klo- klorofil elektron ini akan digunakan untuk pembuatan ATP. Gitu deh. Gampang lah ya, masih gampang. Terus juga nah terus ini lanjut kita ke kebutuhan nutrisi dari mikroorganisme. Jadi mikroorganisme kan seperti kita ketahui kalau misalkan belajar di mikro itu nggak jauh-jauh dari fungi, nggak jauh-jauh dari bakteri ya kan. Kalian juga praktiknya kayak gitu. Nah, nggak apa semua makhluk, semua mikroorganisme ini kan beragam. Dan juga dia tuh kebutuhan nutrisinya itu juga beragam. Jadi di sini tadi kan ada autotrof, ada chemotrof, terus ada juga aut autotrof, terus ada heterotrof. Itu bisa diklasifikasiin lagi nih. Jadi pertama ada autotrof. Ini kan pasti udah diajarin ya sama Bu Yani ataupun sama Budal, autotrof. Nah, autotrof itu berarti itu kan tadi dia energi ya, berarti energinya ini dari cahaya. Gitu. Autotrofnya ini autotrof itu mendapatkan sumber karbonnya itu inorganik. Ingat ya, kalau inorganik itu berarti dia contohnya CO2. Tuh, kalau inorganik atau anorganik. Kalau organik berarti dia kayak lipid, karbohidrat gitu. Ini ada contoh organismenya, ada cyanobacteria, purple green sulfur bacteria, dan ini photoautotrof ini biasanya mikroorganisme yang dapat melakukan fotosintesis. Kita sebut dengan fotosintesis. Kecil banget itu tulisannya, gimana sih cara gedeinnya? Oh gini. Nah, kegedean. Nih ya, nih, gitu. Terus, ini, lalu ada foto foto heterotop. Berarti kan dia menggunakan sumber energinya itu ada cahaya, elektron donornya itu dari sumber organik, terus juga karbonnya juga dari karbon organik. Itu ini ada contohnya. Terus juga ada kemo autotrof juga. Itu berarti dari energinya ini mendapat dari inorganic chemical compounds sebagai sumber energinya. Terus ada inorganic donor elektronnya gitu. Terus yang satu lagi ini ada heterotop. Nah, kalau kemo heterotop ini dia mendapatkan sumber energi itu dari organik senyawa organik dan juga elektron itu dari carbon source. Ini ada contohnya ada kayak patogenik bakteria, fungi, terus protozoa. Jadi itu dia organisme yang istilah tidak bisa melakukan fotosintesis. Biasanya kayak decomposer, terus itu juga decomposer nih kayak fungi, terus ada patogenik bakteria berarti yang patogen, bakteri-bakteri yang penyebab penyakit itu.
Nah, terus kan tadi kita udah ngomongin mengenai nutrisi ya. Karena misalkan di suatu lingkungannya nutrisinya sudah tercukupi nih. Nah, bakalan ada namanya laju pertumbuhan seperti yang udah kalian pelajari juga ya dari mikroorganisme dari budal dan atau buyani. Itu ada kurva pertumbuhan kan, ada kurva pertumbuhan kan. Pasti kalian udah pernah lihat ini kan. Ini jadi di bakteri atau mikroorganisme termasuk juga jamur atau fungi itu dia tuh mengalami fase-fase fase dari lag. Kita ketahui ada lag, ada lock, stasioner, dead. Jadi di fase lag ini tuh dia terjadi fase adaptasi, adaptasi mikroorganisme terhadap lingkungannya. Tuh, jadi eh, kalau misalkan kalian isolasi nih, kalian isolasi kan pasti udah pernah isolasi eh, bakteri atau fungi di praktikum mikrobiologi. Nah, itu kan fase lah ini tuh fase saat kalian habis ngeinisiasi. Bukan, inokulasi maksudnya, ngeinokulasi dari mikroorganismenya itu. Jadi saat sudah selesai diinokulasi, kan bakteri atau fungi itu kan dia bakalan eh, beradaptasi di lingkungan di agarnya itu medianya. Jadi medianya itu juga tergantung nih, misalkan kayak kita mau ngeisolasi fungi. Kalian udah tahu nggak kalau misalkan ngeisolasi fungi itu pakai media apa biasanya? Pada nggak tahu. Ih, parah nih, pada nggak jawab. Pakai PDA, Kak. Apa itu PDA? PDA itu apa? Itu kan singkatan. Apa? Kayak potato destros agar ya. Jadi dia pakai menggunakan potato gitu. Pasti kalian udah pernah bikin juga kan? Bikin secara manualnya pakai kentang, ditumbuk terus digojok. Nah, itu kalau misalkan untuk fungi, saat misalkan fungi di dalam media tersebut, di dalam media tersebut itu kan kayak akan karbohidrat ya. Karena fungi itu lebih cenderung di media PDA gitu. Nah, dia akan beradaptasi nih. Jadi bakteri apa sel-selnya nih sel-selnya masih dalam fase eh, kon- number masih konstan gitu. Lalu juga sama kayak bakteri. Bakteri itu kan dia nutrien agar ya, nutrien agar dia lebih banyak cenderung protein tuh. Nah, itu dia juga lebih cepat beradaptasi pada media yang sesuai dengan lingkungan, dengan tempat tumbuhnya gitu, dengan kecukupan nutrisinya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita kita taruh di PDA juga bisa juga tumbuh, namun pasti yang lebih banyak tumbuh tuh bakalan fungi, karena yang lebih dapat cepat beradaptasi di media PDA itu adalah fungi gitu. Sebaliknya juga kalau misalkan kita mau inokulasi inokulasi mikroorganisme, kita nggak tahu itu entah itu ada apa, ada jamur, atau ada bakteri ke Na atau nutrien agar. Nah, itu pasti yang lebih lebih cepat tumbuh juga si bakterinya karena adaptasinya itu lebih baik di bakteri sesuai dengan kebutuhan sumber nutrisinya gitu. Ini masalah nih, dia beradaptasi. Terus misalkan nih bakteri, bakterinya masuk ke media nutrien agar ternyata dia bisa nih mengkonsumsinya gitu, menggunakan nutrisi-nutrisi tersebut gitu untuk proses metabolismenya. Nah, terjadi nih, kan kalau hasil metabolisme itu kan hasil metabolisme itu kan ada yang anabolisme ya. Nah, anabolisme kan pembentukan dari yang eh, sederhana, sumber sederhana, zat-zat sederhana menjadi zat kompleks yang nantinya tuh bisa jadi biomasa biomasa dari mikroorganismenya ini.
Nah, saat dia bisa beradaptasi, terus dia memanfaatkan nutrisinya itu, terjadi pembenyakan biomasa gitu. Jadi biomasanya ini otomatis membuat sel-sel bakteri atau eh, hifa-hifa dari fungi ini akan bertambah gitu. Nah, makanya kita lihat grafiknya ini bertambah, surut gitu kan, nambah nih. Nah, di sini tuh juga eh untuk bakteri, beberapa bakteri seperti bakteri asam laktat, kalau misalkan aku udah pelajarin di mikro mikrobiologi pangan itu bisa menghasilkan yang namanya di sini bakteriosin. Oh, jadi bakteriosin ini senyawa yang dikeluarkan oleh bakteri, terutama bakteri asam laktat, untuk dapat memiliki kemampuan membunuh membunuh bakteri-bakteri yang masih dalam lingkupan strain-nya gitu loh. Jadi eh, kalau misalkan kalian tahu ada antibiotik kan, nah, kalau antibiotik itu ada dibentuk di fase stasioner. Yang di sini terbentuk antibiotik. Kenapa sih dibentuk antibiotik di fase stasioner? Karena kalau misalkan kita lihat nih ya, di fase stasioner, ini tuh grafiknya jadi lurus kayak gini nih. Nah, ini tuh menandakan jumlah populasi jumlah populasi yang mati, kok populasi sih jadinya jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang hidup gitu. Makanya grafiknya lurus kan. Nah, di sini tuh terjadinya kompetisi di sini. Kompetisi penyerapan sumber nutrisi. Karena semakin lama tuh kan nutrisinya semakin diserap ya. Semakin diserap lama-lama habis gitu. Nah, pada saat fase stasioner ini tuh terjadi kayak kompetisinya itu eh, antar mikroba yang ada di dalam itu maka dari itu dia mengeluarkan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekundernya ini tuh untuk mempertahankan dia gitu, mempertahankan mikroorganisme ini untuk tetap hidup gitu. Jadi dia membunuh membunuh mikroorganisme yang lain supaya supaya dia itu dapat hidup. Dan bedanya antibiotik sama bakteriosin, antibiotik ini jangkauannya lebih luas spektrumnya gitu. Jadi dia nggak hanya misalkan di bakteriosin dihasilkan oleh Bacillus subti, subtilis, aduh lupa namanya. Bacillus. Nah, dia bisa membunuh Bacillus yang lainnya gitu. Namun dia bakteriosin ini belum tentu bisa dapat membunuh mikroorganisme lain atau kayak fungi segala macam itu karena spektrum ini rendah gitu. Nah, kalau antibiotik ini spektrumnya tinggi, dia bisa juga membunuh kayak kapang, misalkan dihasilkan oleh kapang, dia dapat membunuh bakteri yang lainnya gitu dari jenis lain gitu. Pokoknya spektrumnya luas gitu. Karena terjadi kompetisi nutrisi gitu. Berarti kan belum terjadi kompetisi nutrisi ya. Nah, terus di sini baru deh kalau misalkan benar-benar udah habis banget nih nutrisinya gitu, udah habis banget nutrisinya, dia bakteri ini kalau misalkan dari yang aku bisa lihat ya, dia akan menurun. Jadi akan menurun. Jadi di dalam medianya itu tuh kalau pas itu aku habis eh, me- media, jadi ada isolat dari kakak tingkat yang hasil penelitian, terus udah lama kan tuh pasti udah setahunan atau udah lebih dari berbulan-bulan ditaruh di kulkas. Nah, itu dia lama-lama tuh agarnya ini habis agarnya ini habis, terus bakterinya tuh kayak koloni bakterinya, kalau kalian tahu koloni bakteri kan masih kayak ada lendir-lendir gitu kan, bentuknya ada lendir kayak kalau misalkan fungi itu kan dia lebih ke hifa miselium yang terbentuk gitu kan. Nah, itu dia kelihatan tuh jadi kayak kering gitu, mengering gitu. Nah, itu sel-sel ini pada mati gitu. Sel-selnya itu terjadi fase kematian karena sumber daya itu benar-benar udah habis. Terus dianya nih tidak bisa berkompetisi lagi gitu kan. Kan
untuk mengeluarkan antibiotik ini kan metabolit metabolit sekunder ini kan dibutuhkan juga nutrisi ya, energi ya untuk metabolismenya juga gitu. Nah, karena nutrisinya ini benar-benar sedikit, maka ini bakteri lebih banyak cenderung yang mati gitu daripada dapat bertahan hidup. Makanya dia eh apa sih nih kurvanya itu jadi landai. Gitu deh. Gampang lah ya. Jangan lupa, oh ya, jangan jangan sampai ketuker ya. Kalau ini lag pakai LAG, ini log atau eksponensial. Soalnya kadang kalau misalkan ulangan tuh di materi kurva ini biasanya esai, biasanya esai kalau misalkan dulu aku tuh. Jadi suruh jelasin ini fase ini apa, fase ini apa, fase ini apa, kayak gitu. Dan sampai ketuker ya, log sama lag. Karena itu dua dua jenis yang berbeda, dua part yang berbeda. Nah, terus kita lanjut. Tadi kan di sini kan ada kurva pertumbuhannya ya. Nah, pertumbuhan dari bakteri atau fungi itu atau mikroorganisme itu juga dipengaruhi oleh yang namanya faktor lingkungan. Jadi kalau kita ketahui faktor lingkungan ini biasanya itu kayak ada pH, ada suhu. Nah, itu yang paling krusial tuh kalau misalkan kita lagi penelitian mikroorganisme. Karena eh, mikroorganisme itu memiliki cangkupan-cangkupan eh, bukan adaptasi, toleransi terhadap suhu atau juga pH. Jadi di sini pertama ada suhu ya. Dan di sini ada suhu dari minus sampai 120 derajat. Kalau misalkan kita lihat di sini ada yang namanya psikoropil, terus di sini ada psikotrops, mesopil, termopil, hipertermopil gitu. Jadi semakin semakin tinggi ini kan ada grafiknya tinggi gini ya, kayak grafik gunung gini. Dari situ minimum temperatur. Kalau misalkan kita lihat ya di gambar sebelah kanan nih. Nih nih yang ini nih ya. Itu minimum temperatur. Jadi temperatur minimum yang bukan digunakan bakteri di mana bakteri atau mikroorganisme ini dapat tumbuh gitu. Misalkan di sini nih, di sini kan psikoropil. Jadi batasnya ini mungkin di sini minus 8 atau minus 7 ya sampai di sini mendekati angka 20 derajat Celcius gitu. Jadi dia ini dapat bertahan pada suhu minimum di sini misalkan ini min min 8 atau min 7. Nah, di sini kalau misalkan dia udah suhu lingkungan ada melewati sini, dia nggak bisa bertahan hidup, dia akan eh, menuju kematian gitu. Dan di sini adalah optimal temperatur. Nah, optimal temperatur itu suhu suhu di mana terjadi peningkatan jumlah organismenya. Jadi di sini tuh terjadi peningkatan jumlah organisme. Tuh, kalau misalkan dan ini kan rate of microbe growth kan. Jadi di optimal ini tuh suhu yang baik gitu, suhu yang pas cocok untuk mikroorganisme jenis-jenis ini gitu untuk tumbuh gitu. Makanya rate microbe growth-nya tinggi. Dan tapi di saat di maksimum dan minimum ini dia makin lama makin turun kan karena dia ini istilahnya batasan paling kalau untuk maksimum kan berarti batasannya banget lah batasan suhu yang dapat ditolerannya gitu. Nah, untuk misalkan ini nih, psikoropil ini kan di sini ya, batasan 18-19 derajat. Jika dia udah, terus kalau misalkan suhunya dinaikin nih, misalkan suhu kulkasnya atau suhu inkubatornya jadi 20, nah ini dia akan merusak struktur dari bakterinya ini gitu karena dia tidak tahan suhu yang lebih tinggi atau lebih panas dari suhu optimal dan minimumnya gitu. Nah, terus juga ini ada psikotrops, terus ini ada mesopil. Nah, si mesopil ini kita lihat ya, mesopil itu dia
rentang suhunya ini juga cukup 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 apa ya, cukup jauh ya dari di sini mungkin 5 derajat sampai 45 atau 50 derajat, 50 deh kayaknya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat rentang 4 suhu rentang 5 sampai 50 ini tuh suhu ini nggak sih, suhu ruangan ya, suhu ruangan terus juga suhu temperatur ruangan kayak misalkan apalagi nih kayak suhu suhu di 30 nih, sebelum 30-an, 30, 35. Itu tuh suhu suhu ruangan yang biasa kita tempatin di ruangan gitu. Nah, suhu terus ini juga 20 ini kan biasa suhu di AC ya kalau misalkan kita di ruangan gitu. Ternyata mesofil ini tuh dapat dapat berkembang gitu, bakteri-bakteri mesofil gitu. Nah, bakteri mesofil ini sering banyak ditemukan adalah bakteri patogen. Bukan bakteri aja, mikroorganisme. Aduh, maaf ya ngomongnya bakteri terus soalnya aku penelitiannya bakteri, jadinya kalau misalkan ngomong mikroorganisme nggak jauh-jauh dari bakteri. Fungi juga bisa ya. Nah, tapi ini mikroorganisme patogen itu lebih suka di suhu mesofil. Tuh, jadi misalkan nih kalian kalian kayak lagi inkubasi Pseudomonas eh Pseudomonas aeruginosa kan, itu dia kalau misalkan eh, bisa bisa menjadi patogen gitu. Nah, itu dia suhu suhu inkubasinya itu antara 30 sampai 35 gitu, atau juga eh, bakteri-bakteri patogen lagi kayak E. coli. Nah, E. coli itu juga dia bisa diinkubasi tuh di rentang suhu 30 sampai 40 derajat kalau salah, kalau misalkan itu aku ngeinkubasi. Nah, itu dia makanya banyak dari suhu bakteri-bakteri jenis mesofil ini yang patogen atau dapat menyebabkan penyakit penyakit pada makhluk hidup lainnya. Tuh. Terus di sini makanya itu eh, kita ngeinkubasi. Makanya itu kita bukan ngeinkubasi, ngedestruk ya. Kalau kita ngedestruk itu kan suhunya 121 derajat ya. Nah, karena itu tuh udah batas dari ini nih, bakteri hipertermofil kan tuh, saat di sini udah rentangnya udah lewat nih. Kalau misalkan suhunya masih di bawah 100, nah itu bisa aja nih patogen-patogen mesofilnya hilang, cuma bakteri-bakteri lain yang mungkin dia lebih kebal terhadap suhu-suhu ini tuh dia nggak mati gitu, karena dia justru dia optimum pada suhu 100 derajat gitu. Makanya kita harus menambahkan suhu suhu eh, autoclave-nya itu jadi 121 derajat, karena 121 derajat itu eh, mikroorganisme ini biasanya udah nggak bisa mempertahankan struktur tubuhnya gitu, tidak bisa mempertahankan metabolismenya sehingga mati. Gitu. Terus juga destruk kan biasanya agak lama ya daripada ngesterilin, karena di destruk itu saat kita udah selesai pengamatan itu bakterinya itu lagi banyak banget kan, hasil bakterinya atau hasil kapang-kapangannya itu, yeast segala macam, makanya kita butuh waktu yang lama untuk mendestruknya, membunuh bakterinya. Tuh. Gampang ya, gampang lah ya. Nah, terus ini faktor lingkungan yang lainnya itu ada pH. Nah, jadi pH ini tuh juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dari mikroorganisme. Ini seperti yang kita lihat tadi juga, ada titik minimum, titik optimum, terus juga ada titik maksimumnya gitu. Nah, untuk mikroorganisme ini juga dibagi menjadi asidofil, neutrofil, alkalifil. Jadi neutrofil ini eh, yang paling bakteri mikroorganisme yang paling konstan ya dalam kayak pH, karena kan pH biasanya pH yang netral itu kayak Aquades ya, sedangkan Aquades itu kan kita pakai ya kalau misalkan untuk coba membuat media itu menggunakan Aquades. Nah, makanya rentan terjadi kontaminasi itu karena bakteri-bakteri atau fungi-fungi itu lebih banyak yang dapat
hidup di pH neutropil gitu atau pH netral gitu daripada pH asidopil atau alkalipil. Jadi misalkan kalau asid asidipil tuh kayak bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu dia bisa hidup di dia lebih suka hidup di pH yang asam karena dia juga menghasilkan asam laktat ya. Dia menghasilkan asamnya sendiri. Seperti itu sama sih kayak tadi ya. Nih, ini yang paling alkalipil ini batasnya sampai 11,5 mungkin 11,7. Oke. Nah, terus di sini ada faktor lingkungan lain yang paling penting juga tuh ada kebutuhan oksigen. Jadi, kalau misalkan kalian inkubasi, itu juga kalian harus lihat dulu nih media cara kalian nginokulasinya itu gimana. Karena kalau misalkan inokulasi kan ada yang ada yang inokulasi sprit gini doang ya, sprit gini di slant, di slant. Misalkan gini kan di slant. Jadi di slant gitu kan di media slant media ini. Nah, ini kan biasanya kalau di sini misalkan dia hidupnya di di atas, berarti dia nih aerob. Nih kayak gini nih kalau misalkan kalian udah pernah percobaan nih, kan pasti ada mikroorganisme yang bakalan tumbuh di sini. Ini biasanya kalau kita pakai eh NB ya kayak nutrien broth ya. Ada yang ada yang di atas. Ini karena dia di atas kan pasti ada oksigen lebih banyak ya, makanya dia disebut obligat aerob. Jadi benar-benar eh, harus terdapat oksigen gitu di dalamnya gitu. Nah, terus di sini ada obligat anaerob. Karena anaerob berarti kan nggak ada oksigen. Itu ketemunya di bawah karena di sini tuh minim oksigen gitu, malah nggak ada oksigen gitu. Dia bakal berkolonisasi di sini gitu. Nah, balik lagi ada nama juga fakultatif anaerob. Jadi ini sebenarnya eh koreksi ya kalau misalkan salah, ini ada aerob. Tapi dia juga bisa ke anaerob itu dia juga juga dapat hmm, di sini nih juga dapat hidup di tanpa oksigen gitu. Tapi dia lebih baik hidupnya di yang memiliki oksigen gitu. Nah, kalau misalkan aerotoleran anaerobs, jadi dia ini anaerobs, anaerob. Tapi dia juga toleran terhadap oksigen gitu. Karena oksigen ini tuh nggak dia pakai untuk eh metabolismenya gitu. Jadi dia tetap bisa hidup gini. Ya, jadi dia mencar gini nih, mencar. Nah, kalau mikroaerofil, setahu aku dia tuh kebutuhan oksigennya tuh kecil gitu. Jadi makanya dia agak di gini kayak ngambang gitu. Eh, Kalian tahu kan kalau misalkan udah praktikum kayak gini gampang ya. Makanya cara inokulasi, ngeinokulasi itu juga tergantung tergantung dari sifat mikrobanya ini gitu. Kalau misalkan ada kayak gini, ini di kalau situ aku kayak menguji nggak nguji juga sih. Jadi bakteri itu inokulasinya tuh di shot gitu, di kayak dituncepin ke bawah gitu kan tuh. Nah, di sini nanti dia akan tumbuh juga tuh. Kalau misalkan dia makin lama makin ke atas, berarti dia aerob, bentukan oksigen. Nah, kebutuhan oksigennya itu nanti kita akan bahas juga di dasar metabolisme mikroorganisme. Jadi, kalau kita tahu metabolisme itu kan serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel-sel organisme. Jadi, nggak cuma mikroorganisme aja, semua makhluk hidup juga memiliki metabolisme. Di sini kita ketahui ada dua kan, ada yang namanya katabolisme dan juga anabolisme. Kalian pasti udah tahu lah ya kalau misalkan katabolisme itu dia memecahkan struktur kompleks menjadi struktur yang sederhana gitu dan dia menghasilkan energi. Karena nih kan karena kenapa dia menghasilkan energi? Karena dia saat lepas-lepas ini
ikatan-ikatan ini kan membutuhkan energi ya buat dia mengikat ya. Nah, saat dia dilepas ikatannya, berarti energi-energi ini bakalan terlepas gitu. Makanya dia menghasilkan energi. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan tadi kan anabolisme, katabolisme, kalau anabolisme, dia membutuhkan energi untuk mengikat molekul-molekulnya. Jadi molekul-molekul itu terikat oleh energi-energi gitu. Gitu deh. Nah, ini ya, kalau kita tahu juga kalau ini, ya lah, bentar. Oh ya, metabolisme dari mikroorganisme itu terbagi jadi eh, tiga. Ada respirasi seluler, ada fermentasi, dan juga ada fotosintesis. Lanjut. Nah, kalau misalkan dari dasar-dasar metabolisme mikroorganisme, dasar-dasar metabolisme, jadi organisme seperti mikroorganisme yang tadi kan ada autotrof ya. Autotrof itu juga ada bakteri namanya bakteri cyanobacteria kan. Atau ada green sulfur bacteria. Nah, itu dia berarti kan bisa fotosintesis kan. Jadi fotosintesis di tanaman itu sama di bakteri atau bakteri yang cuman bisa mikroorganisme yang bisa berfotosintesis itu kalau nggak bakteri alga ya, mikroalga. Iya. Karena fungi nggak bisa, karena kan fungi nggak punya ya dekomposer dia nggak dia hetero hetero kemo heterotop. Ya mungkin dia bisa berfotosintesisnya bedanya itu dari sini nih kalau misalkan kita lihat ini terestrial plant. Ini reaksinya ya ada CO2, ada H2O, ngasilinnya ini dan ngasilin oksigen, ngasilin H2O. Nah, sebaliknya kalau misalkan seperti ini purple sulfur bacteria, ini nggak dia tidak ya dia itu tidak memanfaatkan oksigen, tap- tapi dia memanfaatkan eh, apa namanya unsur lain itu sulfur. Makanya kan sulfur ya, sulfur bakteria tuh. Jadi dia bisa bisa melakukan fotosintesis. Karena kan dia tadi mendapatkan cahaya ya. Cahaya itu dia buat menjadi sumber energinya. Dia nggak menggunakan oksigen sebagai penangkap elektron. Jadi ini tuh nih di sini nih. Ini ada contoh dari fotosistem ini kan cahaya. Kalau misalkan kalian udah belajar mekanisme fotosintesis, tapi sih aku baru belajar lagi di Vistum sih, yang aku kayak dipelajarin detail banget. Jadi di sini kan ada eh klorofil itu kan juga ada fotosistemnya ya. Nah ini fotosistem satu. Kalau misalkan di mikroorganisme itu bedanya kalau di tumbuhan dia fotosistemnya itu ada dua, fotosistem dua sama fotosistem satu. Kalau di mikroorganisme ini cuma ada fotosistem satu. Tuh. Nah jadi eh, apa namanya? Elektron kan cahaya ini kan dia menghasilkan foton-foton. Foton-foton itu kan elektron ya. Elektronnya itu akan tereksitasi gitu, tereksitasi. Nah, elektron yang bentar, elektron yang tereksitasi ini tuh dia tuh dihasilkan dari ini apa namanya? Lisis dari H H2O. Jadi kan kalau misalkan ini fotolisis H2O, ntar dia menghasilkan oksigen, fotolisis air namanya. Fotolisis air ini menghasilkan oksigen, terus dia juga menggunakan hanya ini sebagai eh yang akan berikatan dengan NADP menjadi NADPH. Nah, kalau di mikroorganisme itu menggunakan sulfur, jadi asam sulfur H2S ini dia di dioksidasi dioksidasi menjadi H2 dan juga S yang ngasilin sulfur. Ini kan dia ngasilin sulfur tuh kan hasil hasil akhirnya. Nah, hanya ini dia akan berikatan dengan NADP.
Nah, berikatan ini kan membutuhkan energi ya, membutuhkan elektron. Nah, ini elektron aseptor elektron terakhir itu ini sini gitu. Dia bisa elektron ini bisa membantu untuk membentuk NADPH. Gitu deh. Bedanya. Nah, terus kan tadi itu anabolisme ya. Berarti kan habis anabolisme ada juga katabolisme. Nih kalau katabolisme kan kalau kita ketahui itu ada respirasi ya, respirasi. Nah, kalau di tumbuhan, di organisme-organisme ini apa ya? Eukariot itu dia ada yang tahu nggak respirasinya terjadi di mana? Ayo, ada yang tahu nggak respirasi itu terjadi di mana? Apa nih ya? Nah, aku tunjuk. Daus, respirasi kalau eukariotik itu terjadi di mana, Daus? Tahu. Jadi, eh, kalau misalkan respirasi itu kan, respirasi organisme eukariot itu kan terjadi di mitokondria ya. Nah, kalau kalian udah nih belajar mengenai endosimbiosis, jadi eukariotik mitokondria itu tuh uh, ternyata endosimbiosis dari prokariot. Nah, prokariot itu salah satunya bakteri. Nih, bakteri. Nah, terus berarti bakteri ini kan nggak memiliki yang namanya mitokondria ya, karena mitokondria itu endosimbiosis dari bakteri. Lalu dia di mana melakukan respirasinya? Jadi Plasma ada membran bukan sih, Kak? ah, ini telat Plasma banget sih membran. jawabnya. Siapa? Oh, beda ya, beda orang ya. Tadi siapa yang jawab? Teo, Kak. Oh, Teo. Apa? Plasma Plasma membran. membran. Oke. Nah, jadi tempat dia itu ada di sini. Oke, makasih Teo udah ngejawab. Tempatnya itu ada di sini. Teng, apa namanya? Mesosom. Tempat plasma membran itu nanti juga kita bakal terjadi juga respirasi. Cuma ini kan kenapa di mesosom? Jadi mesosom itu tuh strukturnya ini kalau kita lihat kayak mitokondria gitu loh, kayak mitokondria yang kayak kis gitu. Miliki ini kalau mitokondria itu, nama tempat di respirasinya itu terjadi di mesosom ya, di mesosom. Oke. Nah, jadi kayak siklus glikolisis, eh, siklus transport elektron itu terjadi di mesosom. Mesosom itu kan juga eh, ini ya, juga kayak terkait sama plasma membran ya. Ada elektron yang bahas. Oke, kita bahas dasar metabolisme. Tadi kan kalau ini ada respirasi ya, seperti kita ketahui respirasi itu menghasilkan ATP. Aduh, ini mah sebenarnya diapalin mah mana gitu ya. Aja nih, kami aja. Jadi gula itu tiga atom karbon. Terus terjadi proses di mana fosfat dari ATP itu digunakan. Jadi dia jadi dia akan terikat sama glukosa ini menjadi glukosa 6 fosfat. 6 fosfat berarti fosfatnya ini ada di gugus karbon nomor nempel di gugus karbon nomor 6. Terus dia menjadi fruktosa 6 fosfat. Terusnya ini ada 5 nggak sih kalau fruktosa? Nah, terus dia berubah lagi menjadi menggunakan ATP lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dah tuh terus aja dia bakalan menggunakan fosfatnya terus menggunakan ini fosfatnya ada yang ini atom
karbonnya ada yang dipecah, ini kan dipecah nih, jadi di sini jadi fosfogliserdehid ini dipecah, terus dia masuk ke siklusnya, masuk ke mekanismenya, dan ujung-ujungnya dia menghasilkan apa? Asam pirufat. Jadi dalam satu glukosa, satu untayan glukosa ini dia menghasilkan dua dua asam pirufat. Menghasilkan dua asam pirufat. Nah, asam pirufat ini dia akan masuk lagi ke namanya siklus Krebs. Tapi sebelum dia ke siklus Krebs, dia masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif. Tahu kan dekarboksilasi oksidatif? Jadi eh, dia menempelkan ini penambahan koenzim A. Jadi asam pirufat ini berubah namanya menjadi asetil CoA. Ini siklus Krebs. Kenapa? Jadi dia dinamakan siklus karena dia berulang-ulang ya, kayak ya siklus ini ya, kalian tahu lah ya. Nah, jadi eh, eh, kalau misalkan kita jelasin dalam siklus Krebs ini kita nggak lihat adanya menghasilkan ini ya, eh, ATP. ATP tuh baru pertama kali dihasilkan di sini nih. Ini oh ya, di glikolisis itu dihasilkan 2 ATP ya teman-teman. Nah, jadi di proses asetil-CoA ini tuh dia akan menghasilkan NADH, GTP. GTP itu apa ya? Kita lihat lagi ya. Terus ada FADH. Nah, nanti NADH dan FADH ini akan dimanfaatkan ke proses transport elektron. Lanjut aja ya ke transport elektron. Ini mah bisa dibaca sendiri lah ya, kayak siklus asam sitratnya. Tung, 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 tung. Nah, tadi kan kata Theo itu, dia terjadi di membran sitoplasma ya. Ini benar. Jadi di, di apa kan ada struktur mesosomnya ya. Mesosom itu kan juga terhubung sama membran sitoplasma. Nah, itu terjadi transport elektron. Kalau misalkan transport elektron di eukariotik itu kan terjadi di ini ya, di antar membran. Makanya kan ini nih. Ini kan ini begini-begini. Ini kan mitokondria nih. Nah, itu tuh antar membrannya tuh di sini gitu. Di sini antar membran. Ada ruangnya gitu. Kalau di prokariotik dia di antara membran sitoplasma membrannya. Tuh. Kita lihat. Jadi di sini ada namanya transport elektron. Kenapa dinamakan transport elektron? Karena elektron ini transport. Jadi jadi ini nih NADH nih. Nih kan NADH. Di NADH ini dia akan terjadi yang namanya proses apa kalau kalau elektronnya lepas. Namanya proses kalau elektron lepas kan berarti elektronnya dilepaskan ya, dikeluarin gitu. Makanya hanya ini bisa lepas. Nama prosesnya itu oksidasi. Elektron lepas. Nah, kalau oksidasi itu elektronnya dilepas, berarti kalau elektronnya ditangkap, namanya Reduksi kan. elektron ditangkap. Oke. Kalian udah dapat basicnya ya. Nah, jadi di sini terjadi oksidasi nih, oksidasi pelepasan elektron yang akan melepaskan H+, proton. Protonnya ini akan dipompa nih, dipompa, dipompa keluar, Oh. Terus elektronnya ini kan ada elektronnya, berarti kan ada elektron yang dilepas. Dia akan dibawa nih, ditransport oleh protein transport intermembran, itu namanya ubiquinon. Ditransport, itu ditransport terus. Ini juga ada
NADPH lagi nih harusnya ya. NADPH lagi, oksidasi ini juga keluar lagi hanya nah elektron. Terus kan bakal ada 2 elektron kan. Kan tadi ini udah NADH keluar, menghasilkan 1 elektron. Terus ini ada Na lagi keluar, ngasilin 1 elektron jadi 2 elektron. Nah, elektron ini dia kan ditangkap oleh O2, oksigen. Jadi makanya oksigen itu dinamakan aseptor terakhir. Aseptor terakhir dari elektron. Dia akan membentuk namanya H2O. Makanya di respirasi itu hasilnya ada uap air kan. Nah, itu terbentuk karena ini. Karena ini penangkapan elektron oleh oksigen. Jadi H2. Jadi terjadi kan kalau nangkap berarti reduksi ya. Nah, ini bentuk H2. Tuh H2-nya nanti dikeluarkan. Terus kenapa kenapa ping? Bentar. Nah, ini kan H2 ini kan kalau misalkan kebanyakan di sini akan jenuh ya. Nah, proton-proton ini tuh akan masuk lagi nih ke sini ke ATP sintase atau sintesis ATP masuk ke dalam ke dalam lagi. Lalu dia akan membantu membantu ADP adenosin trifosfat ini untuk mengikat untuk berikatan dengan fosfat menjadi eh, ATP adenosin trifosfat. Nah, gitu deh cara terbentuknya ATP. Jadi proton-proton ini masuk lagi, itu fungsinya dia bakalan berfungsi dalam proses ATP sintase gitu. Ya, ADP berikatan dengan P-nya lagi. Kan nih ADP itu kan berarti masih adenosin difosfat ya, fosfatnya masih 2. Nah, untuk mengikatnya lagi, dia menggunakan hidrogen juga yang dikeluarkan gitu. Dan ini harusnya elektron ya. Nah, ini juga ada aktif transportnya juga. Masuknya hidrogen lagi tuh ada jalur-jalurnya juga. Gak cuma di pompa ionnya aja. Dia ada melalui rotation of flagella juga atau aktif transport. Itu makanya dia menghasilkan ATP. Jadi hasilnya ada 3 ATP. Gampang lah ya. Udah. Oke, lanjut. Dikit lagi. Di sini ada mekanisme. Nah, kan tadi respirasi, kalau misalkan di mikroorganisme itu ada yang anaerob, sama anaerob, sama aerob, sama anaerob ya. Nah, yang tadi aku jelasin ini itu respirasi aerob karena dia ada oksigen. Oksigen ini sebagai aseptor terakhir dari elektron. Nah, kalau di respirasi anaerob ada juga namanya fermentasi. Kalau misalkan kita ketahui tuh yang udah dibahas di buku-buku SMA, respirasi anaerob itu ya fermentasi gitu. Ternyata kalau misalkan kita belajar lebih lanjut, anaerobik respirasi sama fermentasi itu beda. Bedanya gimana? Jadi kalau respirasi anaerob ini memiliki rangkaian tahapannya itu sama kayak respirasi. Jadi sama, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ada transport elektron. Namun, aseptor aseptor terakhir elektronnya ini bukan oksigen. Karena kan tadi dia anaerob ya. Jadi di mana kondisi tidak ada oksigen. Nah, terus yang nangkep elektronnya siapa? Yang nangkep elektronnya itu selain oksigen. Jadi ada sulfat, ada nitrat, ada sulfur. Nah, itu dia akan menangkap apa? Menangkap elektronnya. Misalkan tadi kita lihat ada mekanismenya. Misalkan nih kan tadi nggak jadi H2, dia nggak bakalan jadi H2, tapi jadi misalkan ditangkap oleh
sulfur itu kan menjadi H2S gitu. Jadi kayak yang tadi di sini jadi H2S juga gitu, bukan menjadi H2O, tapi jadi eh, ikatan kimia lain gitu, senyawa lain. Nitrat juga berarti jadi NH, jadi amonia. Kalau misalkan ditangkap N-nya ini. N-nya sih yang berperan sebenarnya. N-nya menangkap elektron terakhirnya itu. Jadi NH. NH. NH itu kan berarti amonia ya. Oh, jadi senyawa lain gitu yang bukan H2O. Nah, kalau fermentasi itu merupakan proses respirasi juga tanpa oksigen. Nah, tapi dia tidak sampai ke tahapan transport elektron. Jadi dia akan terhenti di suatu siklus di mana eh, mikroorganisme yang dapat melakukan fermentasi ini memiliki enzim-enzim yang dapat menghasilkan produk baru seperti alkohol atau asam laktat. Nah, di sini nih, ini kayak ada contohnya nih. Ini ada, tadi kan kalau misalkan respirasi aerob, aseptor elektronnya O2 jadi H2O. Nah, kalau misalkan kalau respirasi anaerob, ya denitrifikasi, NO3 ini bisa menjadi NO2, NH3, atau N aja. Gitu deh. Ini juga sama nih ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan dari respirasi anaerob dan fermentasi. Lagi. Nah, tadi kan kita ngomong fermentasi ya. Kenapa fermentasi itu dikatakan siklusnya nggak sampai transport elektron? Jadi, kalau misalkan di kondisi anaerob, di kondisi anaerob, mikroba yang memiliki kemampuan untuk berfermentasi, itu dia mempunyai apa ya, enzim-enzim. Sebenarnya ini juga masuk ke ada enzim-enzimnya, cuma di sini nggak dijelasin. Ada eh, enzim atau kemampuan untuk menghasilkan senyawa baru gitu. Jadi eh, karena mungkin anaerobnya itu oksigen itu benar-benar terbatas ya. Jadi ke tahapan fermentasi aja gitu. Jadi di saat ini kan glukosa nih. Ini glukosa dipecah menjadi glikolisis kan menjadi 2 asam pirufat kan. Nah, namun saat asam pirufat ini mau masuk ke siklus dekarboksilasi oksidatif karena nggak ada eh, dia merasa nggak ada oksigen, terus dia juga mempunyai mekanisme dalam fermentasi. Jadi dia nih merubah merubah si pirufat ini menjadi asam laktat, senyawa asam laktat atau menjadi alkohol etanol. Jadi itu dimanfaatkan dari gini, NADH. Kan tadi di proses glikolisis itu kan menghasilkan NADH ya. NADH-nya ini eh harus akan lepas sih. Harusnya ada reduksi, kan oksidasi. Nah, ini dia akan eh apa ya, kayak mengganti gitu loh, mengganti proses jalur dekarboksilasi oksidatif gitu. Sehingga dia menghasilkan asam laktat gitu. Ini balik replacement juga lanjut NADH-nya. NAD ini akan dipakai lagi untuk proses glikolisis. Jadi prosesnya ini bakalan cuma sampai gini aja, glikolisis menjadi laktat lagi, ada gula lagi, glukolisis laktat gitu juga dengan alkohol fermentasi alkohol. Jadi nggak masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif gitu. Nggak masuk ke siklus Krebs juga gitu. Dia akan membentuk senyawa baru, etanol, eh jadi etanol, terus juga jadi asam laktat seperti itu. Makanya untuk fermentasi ini ATP dia sedikit, ATP dia tuh cuma 2. ATP-nya cuma 2 yang dihasilin. Kalau di respirasi anaerob tuh tetap 38, cuman aseptor dari elektronnya aja yang beda gitu. Jadi kalau misalkan kita compare anaerob dan fermentasi.
Habis slide-nya udah. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Ini aku kembalikan dulu aja ya ke siapa? Daus ya. Ya, Daus, Iya kak. gimana Daus? Mm-mm. Oke teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya udah Oh, malam ya. Kalau udah malam ada yang mau nanya. tanya boleh. Apa tuh? Oh, Teo. Oke, Teo. Kalau ya izin tanya Kak, kalau soal dari Bu Yani waktu UAS kemarin itu kayak gimana Kak biasanya Kak? Uraian kah? Oke. Kalian Bu Yani ya? Ini yang Bu Yani yang mana? Anak A, apa anak B? Oh iya, aku yang kelas B Bu Yani. Kayaknya kelas A sama Budal Bu ya? Dal. Iya. Kalau misalkan, oke berarti kita lebih nanya ke soal-soal aja ya. Sebenarnya, kok di-unmute sih? Sebenarnya soal Bu Yani sama soal Budal itu nggak terlalu jauh sih ya. Cuman kalau Budal itu, setahu aku, setahu aku dia tuh masih ada ABC-ABC-annya, masih ada PG-PG-nya. Kalau Bu Yani biasa itu kebanyakan esai, esai semua, studi kasus. Tapi soalnya dikit, tapi bercabang, ngerti nggak sih? Jadi kayak eh, ada 4 soal, ada 4 soal nih. Nah, di satu soal itu ada anaknya, ada A sama B gitu. Tapi itu kebanyakan studi kasus. Jadi kayak misalkan nih kalian eh, mau mau proses isolasi isolasi bakteri eh, ini bakteri E. coli. Nah, pas diisolasi ternyata pertumbuhan bakterinya ini ada di atas permukaan gitu. Atau enggak bakteri asam laktat. Ternyata eh, bakteri koloni ini nyebar, nyebar di medianya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu bisa disuruh jelasin kenapa hal tersebut terjadi kayak gitu. Terus studi kasus sih lebih banyak kayak gitu ya. Kalau budal itu biasanya masih ada ABC-an. Jadi ABC-an itu kadang dicampur tuh sama tiba-tiba bahasa Indonesia, terus tiba-tiba bahasa Inggris gitu kan, suruh jawab bahasa Inggris. Terus isian singkat. Nah, kalau isian singkat ini kadang budal tuh eh kadang budal tuh misalkan ada kayak gini nih, aduh lemot banget sih. Ada yang kayak tadi nih, kurva-kurva tadi nih. Ada kurva nih. Nah, bisa aja nih yang kurva kayak gitu tuh dihilangin gitu loh. Nama-namanya, nama-namanya apa gitu gitu kayak gitu. Atau enggak apa lagi ya? Atau enggak mungkin struktur, kalau struktur dari mikroorganisme kayaknya mah udah pas UTS ya. Kayak gitu. Nah, terus ada esainya, ada isian singkatnya. Biasanya itu isian singkatnya juga cuman 1 nomor atau 2 nomor. Gitu deh gitu. Nah, kalau Budo tuh kadang apa ya, soal-soalnya tuh kayak suka muter-muter gitu loh. Misalkan soal ini nih ternyata udah ada soalnya, balik soal yang selanjutnya tuh sebenarnya soal yang tadi juga, cuman kayak perkataannya tuh kayak dibolak-balik gitu loh. Gitu sih kalau Budal. Kalau Bu Yani ya lebih ke studi kasus, jadi soalnya dikit tapi esai semua kayak gitu. Gitu nggak, kalian dulu tes kan udah pernah juga kan tes tes sama Ya Bu Kak, Yani? Iya kayaknya kayak gitu. kurang lebih kayak gitu. Berarti mungkin lebih dipahami konsep dasarnya ya Kak. Mm-mm, Kalau mm. jadinya mau ngarang aja. Eh, Jadi kalau Bu Yani tuh apa yang kadang diucapin Bu Yani di pas materi itu bakal keluar gitu juga. Kayak kalian dengerin ya. Kayak kalau sama Bu Yani tuh dengerin. Kalau sama Budal juga harus dengerin. Cuman Budal tuh masih ada ABC-ABC-annya juga gitu. Terus lebih ke pendapat kita. Nah, kalau Bu Yani tuh kadang studi kasus tapi harus harus ini juga sih, harus sesuai dengan teorinya banget gitu. Tapi gampang kok. Itu Theo. gampang. Terima kasih Kak. Iya. Gimana Daus? Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nggak sih Daus? Iya kak, kayaknya udah malam juga. Mm-mm. Ya, Iya, jadi stop dulu ya. alangkah baiknya. Oh iya boleh. Oke, lanjut. Ya, alangkah baiknya kita sudahi aja tutur pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Indira yang udah mau nyepetin waktunya buat tutor.
serta buat teman-teman yang udah hadir yang sangat banyak ini jumlahnya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa ya isi absen guys. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kembali. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Yang berdoa diselesaikan. Oke, kurang lebihnya, gue selaku PJ Tutor, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Wah, Makasih makasih dan Terima Mas. kasih. Makasih, Kak.